Regulasi mobil 2022 memang harus diakui berhasil membuat jalannya balapan lebih ketat dan lebih mudah untuk mengikuti lawan di sirkuit. Dari balapan-balapan pembuka, kita bisa menilai kalau jalannya balapan lebih seru dan pembalap lebih mudah untuk menempel lawan mereka saat race. Tapi problematika mulai muncul ketika DRS dinilai terlalu kuat di mobil generasi terbaru. Overtaking dianggap menjadi terlalu mudah karena efek pengurangan drag dari komponen DRS jadi lebih besar. Tak jarang, kita melihat banyak aksi overtaking yang sangat mudah dilakukan di tengah-tengah lurusan dan sulit untuk melakukan manuver bertahan. Bahkan di Arab Saudi kita melihat taktik melambat atau menahan manuver supaya bisa mendapatkan DRS di lurusan setelahnya. Padahal, regulasi baru ini bertujuan untuk menambah keseruan jalannya balapan dengan aksi-aksi salip menyalip yang lebih organik dan duel side by side di tikungan. Sayangnya, hal itu masih jarang terjadi karena kuatnya efek DRS yang diberikan. Pada balapan di Imola pekan lalu karena cuaca hujan dan kondisi sirkuit yang tidak ideal, kita bisa melihat bagaimana mobil F1 ketika balapan tanpa DRS sama sekali. Dan yang terjadi adalah balapan berjalan sangat membosankan karena minimnya aksi overtaking. Jadi sebenarnya DRS masih dibutuhkan di F1 atau tidak sih? Drag Reduction System atau DRS merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk membantu pembalap melakukan aksi salip menyalip. Perangkat ini bekerja dengan membuka elemen flap di sayap belakang yang akan mengurangi drag atau hambatan udara di mobil dan bakal menambah kecepatan pembalap di trek lurus. DRS bisa diaktifkan di zona-zona tertentu di sirkuit yang biasanya adalah di lurusan panjang. Ketika balapan, DRS tidak bisa dipakai sesuka hati. Pembalap harus berada dalam jarak minimal kurang dari 1 detik dari mobil di depannya untuk bisa mengaktifkan DRS ini dan memudahkannya untuk lakukan manuver overtaking. Seperti yang kami jelaskan di awal, jika perangkat DRS di mobil generasi terbaru ini terlalu kuat dan membuat pembalap terlalu mudah dalam menyalip lawannya. Tapi sebaliknya, ketika DRS tidak ada, pembalap akan sangat kesulitan untuk overtaking. Kenapa bisa begitu? Mobil generasi 2022 dibuat untuk mengurangi efek dirty air atau udara turbulensi. Itu otomatis juga akan mengurangi efek slipstream yang terbentuk di trek lurus, karena keduanya sama-sama diakibatkan oleh udara turbulensi dari mobil di depannya. Jadi tentunya jika tanpa DRS pembalap akan kesulitan untuk sekedar mendekat ke mobil lawan di lurusan. Sebaliknya, DRS akan jauh lebih kuat karena efek pengurangan drag atau hambatan udara yang dihasilkan bertambah berkat efek slipstream yang berkurang tadi. Itulah mengapa kita melihat musim ini pembalap bisa begitu mudah menyalip lawannya di trek lurus ketika memakai DRS, tapi kesulitan tanpa perangkat tersebut. Dari penjelasan itu sepertinya bisa disimpulkan jika perangkat DRS masih sangat dibutuhkan di F1 dan tidak bisa dihapus begitu saja. Para pembalap juga setuju jika DRS masih harus stay di F1 seperti Max Verstappen yang mengaku jika ia tidak akan bisa menang di Arab Saudi tanpa bantuan perangkat tersebut. Bahkan, balapan juga menjadi lebih seru karena kita bisa melihat beberapa aksi saling balas overtake antara Verstappen dan Leclerc di Bahrain atau Ocon dan Alonso di Arab Saudi. Hal itu juga bisa dibuktikan dengan balapan di Imola pekan lalu, ketika pembalap menghabiskan setengah dari jalannya race tanpa DRS sama sekali. Kita bisa lihat kalau faktanya balapan F1 tanpa DRS hanyalah sebuah pawai atau parade mobil balap saja. Nyaris tidak ada aksi overtaking dan race berjalan membosankan. Walaupun itu mungkin lebih ke faktor kondisi sirkuit yang masih banyak bagian yang basah di dekat tikungan pertama dan membuat pembalap tak bisa berbuat banyak di sana. Karena ketika DRS kembali aktif, tidak begitu banyak aksi overtake juga yang tersedia. Masalah soal seberapa kuat DRS ini sebenarnya sangat tergantung ke bagaimana tipe sirkuit yang dipakai. Ada sirkuit yang mudah untuk menyalip, ada juga yang sulit meskipun sudah memakai DRS seperti Catalunya atau Hongaria. Tapi yang terpenting adalah bukan masalah susah atau gampang dalam hal menyalip, namun sebesar apa peran DRS dalam sebuah balapan F1. Dan kita seharusnya sudah tahu jawabannya. Kalau berdasarkan balapan di Imola kemarin, perangkat itu masih punya peran yang sangatlah penting di F1. Sekarang, tinggal bagaimana pihak F1 membuat DRS supaya murni sebagai pembantu overtake, bukan sebagai komponen utama untuk menyalip seperti membuatnya jadi bagian dari strategi misalnya. Ini bisa dirombak
dengan merubah zona deteksi menjadi lebih jauh di tikungan, atau menghindari penggunaan dua DRS dengan dua zona deteksi di dalam dua lurusan secara beruntun, seperti di Arab Saudi. Meskipun terkesan sangat memudahkan pembalap dan kurang natural dalam menyalip, tapi untuk saat ini, DRS masih sangat dibutuhkan di F1, dan tanpanya balapan akan berjalan sangat membosankan. Bagaimana menurut kalian? DRS dipertahankan atau dihapus saja? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya. Dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman muslim yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.